Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang i'rab dan tanda dari i'rab. Ini i'rab adalah sebuah istilah yang nanti akan saya jelaskan juga kepada kalian. Kita mulai terlebih dahulu bahwa di dalam bahasa Arab kalimat itu hanya bisa dibaca dengan 4 kemungkinan. Jadi dalam bahasa Arab itu sebuah kalimat hanya bisa dibaca dengan salah satu dari 4 macam ini. Yang pertama yaitu dibaca, kemungkinan pertama dibaca rafa. Rafa ini sebuah istilah ya, yang merasa belum pernah mendengar apalagi mengucapkan, maka diharapkan tidak asing lagi dengan istilah ini. Jadi sebuah kalimat itu bisa jadi kemungkinan yang pertama dibaca rafa, bukan dibaca dhammah. Jadi rafa bukan dhammah. Ini pertama. Yang kedua bisa jadi kemungkinan dia dibaca nasab, bukan dibaca fathah. Istilah nasab dan rafa ini adalah istilah dalam bahasa Arab yang kalian harus familiar. Jadi kalau dalam bahasa Arab tidak dibaca dhammah, tidak dibaca fathah, melainkan kemungkinan dia kalau tidak dibaca rafa, ya dibaca nasab. Kemudian kemungkinan yang ketiga adalah dibaca jar, atau dibaca jar bukan dibaca kasrah. Dan yang terakhir, kemungkinan yang keempat adalah dibaca jazam, bukan dibaca sukun. Nah, mulai sesi ini kalian sudah harus biasa dan harus sudah mengenal dan familiar dengan istilah rafa, nasab, jar, dan jazam ini. Saya ulangi bahwa dalam bahasa Arab itu tidak ada istilah dhammah, bukan dibaca dhammah, tidak dibaca fathah, bukan juga istilahnya dibaca kasroh atau dibaca sukun, tapi ya dibaca yang 4 macam ini. Jadi kemungkinan kalau tidak dibaca rafa, ya maka dia dibaca nasab. Kalau tidak dibaca nasab, berarti dia dibaca jar. Kalau tidak dibaca jar, ya dia kemungkinan dibaca jazam. 4-4-nya ini ya istilah dalam bahasa Arab. Rafa, nasab, jar, dan jazam. Kemudian keempat-empatnya, rafa, nasab, jar, dan jazam, ini disebut dia dengan i'rab. Pada pertemuan sesi sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang macam-macam kalimat yang mu'rab ya. Kalimat yang mu'rab itu adalah kalimat yang huruf terakhirnya bisa berubah-ubah. Nah, berubahnya bagaimana? Nah, berubahnya yang dimaksud dengan kalimat yang mu'rab, kalimat yang huruf terakhirnya bisa berubah-ubah itu maksudnya bisa berubah dari rafa menjadi nasab, bisa dari nasab menjadi jar, atau dari jar menjadi jazm. Jadi berubah itu pada 4 aspek ini. Dalam satu kesempatan mungkin kalimat itu dibaca rafa, atau nanti kesempatan lain bisa jadi dia justru dibaca jar, atau dibaca nasab, atau dibaca jazam. Nah, keempat-empatnya ini ya masuk kepada isim yang mu'rab, isim yang bisa berubah cara membaca huruf terakhir. Nah, keempat-empatnya ini disebut dengan istilah i'rab. Jadi i'rab itu apa isinya? Ya 4 inilah dia. Rafa, nasab, jar, dan jazm. Kalian jangan menggunakan istilah dhammah. I'rab itu bukan dhammah, tapi rafa. I'rab itu bukan nasab, bukan fathah, tetapi nasab. I'rab itu bukan kasrah, tapi jar. Dan yang terakhir, i'rab itu bukan sukun, melainkan jazam. Ini istilah yang harus kalian pahami dengan baik, karena dia akan berdampak pada pemahaman yang selanjutnya. Saya sebut contoh ya. At-talibu yaktubu ad-darsa
ad-darsa fil fasli. Mahasiswa menulis pelajaran di dalam kelas. At-talibu ini dia disebut dibaca rafa, bukan dhammah. Jadi ini menyebutnya adalah i'rabnya rafa atau dibacanya rafa, bukan dibaca dhammah. Yaktubu ini i'rabnya rafa, bukan i'rab dhammah, walaupun akhirnya dhammah ya. Jadi bukan akhirnya dhammah menjadi tanda, bukan akhirnya dhammah yang diperhitungkan, tapi bukan menyebut dhammah tapi menyebutnya rafa. Ad-darsa, dulu kalian mengatakan ad-darsa ini fathah di akhir, dia dibaca fathah. Kalau dalam bahasa Arab ad-darsa itu bukan dibaca fathah melainkan dibaca nasab. Dan yang terakhir fil fasli, al-fasli ini biasa kita dulu kalian mengatakan dia dibaca al-fasli dibaca kasroh, tapi mulai hari ini kalian harus memahami al-fasli itu dibaca jar, bukan dibaca kasroh. Jadi yang awalnya mengatakan at-talibu dibaca dhammah, jadi bukan dhammah lagi tapi dibaca rafa. Ad-darsa dibaca fathah, mulai hari ini dirubah menjadi dibaca nasab. Al-fasli awalnya dikatakan dibaca kasroh, tak boleh lagi tapi dia harus disebut dengan dibaca jar. Ini istilah baku dalam bahasa Arab. Nah, rafa, nasab, jar dan termasuk salah satunya tadi sebelumnya adalah jazam. Masing-masing dari keempat itu pasti ada sesuatu yang menyebabkan. Artinya kalimat itu dibaca rafa pasti ada sebabnya. Sebabnya kenapa dia dibaca rafa? Dia dibaca nasab. Kenapa? Pasti ada sebab. Ada sesuatu yang menyebabkan kalimat itu dibaca nasab. Begitu juga dengan yang jar. Ada sesuatu yang menyebabkan sebuah kalimat itu dibaca jar. Nah, sesuatu yang menyebabkan itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, sesuatu yang menyebabkan sebuah kalimat dibaca jar dulu. Tadi saya menyebutkan i'rab itu ada 4. Yang nomor 1 rafa, yang nomor 2 itu nasab, yang nomor 3 itu jar, yang nomor 4 jazam. Saya memulai dari yang nomor 3. Apa sesuatu yang menyebabkan kalimat bisa dibaca jar, ya? Saya sengaja memulai dari yang nomor 3. Sesuatu yang menyebabkan ke sebuah kalimat dibaca jar, yaitu jika sebelumnya ada huruf jarnya. Jadi, kalau dalam ketemu dengan kalimat yang ada huruf jarnya, maka kata sesudah huruf jar, pasti dia itu dibaca jar. Kenapa begitu? Karena kalimat itu akan dibaca jar jika sebelumnya ada huruf jarnya. Jadi kalian harus tahu apa Pak macam-macam huruf jar. Nah, kita lihat macam-macam huruf jar itu adalah 1 min, artinya dari. Ya, min ini huruf jar. Jadi jika sebelumnya ada huruf jar, maka kalimat itu akan dibaca jar. Artinya kalimat yang terletak setelah huruf jar min ini kan disebut huruf jar. Yang terletak setelah min, maka dia disebut dengan dibaca jar atau i'rab jar. Yang kedua, huruf jar itu yang kedua an, artinya dari. Yang ketiga, huruf jar itu fi, artinya di dalam. Ala, artinya di atas. Kalian lihat tulisannya. Min begini tulisannya, an, fi, ala. Kemudian ada juga ila, artinya ke. Ada juga huruf jar itu bi, artinya dengan. Ada huruf jar li, artinya untuk. Ka, artinya seperti. Dan wa, yang artinya adalah demi. Semua ini disebut dengan huruf jar. Artinya kata yang terletak setelah huruf jar ini, maka dia disebut kalimat yang dibaca jar atau i'rabnya i'rab jar. Kalian tidak akan tahu kalimat itu dibaca jar atau bukan kalau tak hafal dengan macam-macam huruf jar ini.
Jadi macam-macam huruf jar ini harus dihafal kalau mau tahu kalimat itu yang dibaca jar atau tidak. Ya, kuncinya adalah menghafal atau mengingat macam-macam huruf jar. Contoh, saya sebutkan contoh-contohnya. Bima ghafaroli rabbi wa ja'alani minal mukramina. Al-mukramina ini dibaca jar. Kenapa dia dibaca jar? Karena sebelumnya ada huruf jar min. Ya. Jangan dilihat harokat terakhirnya, tapi lihatlah karena sebelumnya ada huruf jar min. Wa kullun fi falaki yasbahuna. Falakin dibaca jar karena sebelumnya ada huruf jar fi, walaupun harokat terakhirnya ini harokat kasroh. Jadi kalian jangan menggunakan harokat huruf terakhir dari kalimat itu untuk menentukan dia dibaca jar atau bukan. Tapi lihatlah sebelumnya ada huruf jarnya atau tidak. Kalau sebelumnya ada huruf jarnya, seperti minal mukramina ada minanya, atau fi falakin, sebelum falakin ada huruf jar fi, berarti falakinnya dibaca jar atau i'rabnya i'rab jar. Kalau sebelumnya tidak ada huruf jar, maka tidak akan menjadi dibaca jar. Jadi, yang ketiga contohnya, awalaisa allazi khalaqas samawati wal arda biqadirin. Biqadirin, qadirin ini dibaca jar. Kenapa dibaca jar? Karena sebelumnya ada huruf jar bi. Maka barusan saya sudah bilang, kalian tidak akan tahu qadirin. Qadirin ini dibaca jar atau tidak kalau kalian tak kenal, kalau kalian tak hafal ataupun tidak mengenal bahwa bi ini adalah huruf jar. Bagaimana mungkin kalian tahu qadirin ini dibaca jar kalau kalian tidak tahu bahwa bi adalah huruf jar? Nah, karena kalian tahu bahwa bi adalah salah satu dari huruf jar, berarti qadirin ini ya dibaca jar. Saya ulangi ya, jangan menjadikan harokat huruf terakhir sebagai patokan. Walaupun dia satunya harokat terakhirnya fathah, kemudian yang bawah ini harokat terakhirnya kasroh, qadirin harokat terakhirnya kasroh, tapi semuanya sama-sama dibaca jar, walaupun harokat terakhirnya itu beda-beda. Kenapa ketiganya dibaca jar? Mukramina, falakin dengan qadirin dibaca jar karena sebelum mereka ini semua sebelumnya ada huruf jarnya. Contoh lain, wala tus'alu an ashabil jahimi. Ashabi ini dibaca jar, ashabinya, karena sebelumnya ada huruf jar an. Ya. Karena kalian sudah tahu bahwa an ini adalah salah satu dari huruf jar, maka kalian akan tahu bahwa ashabi dibaca jar atau i'rabnya jar. Ilahinin illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Hinin sama seperti yang sebelumnya, dibaca jar karena sebelum huruf terakhir, karena sebelumnya ada huruf jarnya. Tak peduli, Pak, itu sesudah huruf jarnya. Setelah kata sesudah huruf jarnya dibaca tanwin, tidak dibaca tanwin seperti ashabi atau dibaca tanwin seperti hinin, itu tidak peduli. Yang penting selama ada huruf jarnya, mau ada tanwin atau tak ada tanwin, mau harokatnya fathah atau harokatnya kasroh seperti ini, tak peduli. Pokok selama sebelumnya ada huruf jar, maka dia pasti disebut dibaca jar atau disebut dengan beri'rab jar. Nah, semua kalimat yang dibaca jar disebut dengan majrur. Minal mukramina, mukramina ini majrur, bahasa lainnya atau istilah lainnya. Minalnya huruf jar, al-mukramina majrur. Majrur itu artinya apa? Majrur itu aslinya artinya adalah kalimat itu dibaca jar atau beri'rab jar. Jadi bahasa gampangnya majrur. Fi falakin, fi-nya huruf jar, falakinnya majrur. Jadi kalau majrur itu kalimat yang dibaca jar atau kalimat yang i'rabnya adalah huruf i'rab jar. Dibaca jar karena sebelumnya ada
huruf jarnya. Itu begitu. Kemudian, semua kalimat yang terletak setelah huruf jar pasti dibaca jar. Tak peduli baik huruf terakhir kalimat itu ada harokat dhammahnya, fathahnya, kasrohnya, atau sukunnya. Ini penegasan. Semua kata, kalau dia terletak setelah huruf jar, maka kata itu ya dibaca jar. Ala siratin mustaqimin. Alanya disebut dengan huruf jar. Siratin disebut dengan majrur. Atau dibaca jar karena sebelumnya ada huruf jar. Mengetahui siratin ini sebagai majrur atau mengetahui siratin sebagai dibaca jar bukan karena melihat harokat huruf terakhirnya yang kasroh, bukan, tapi karena melihat sebelumnya ada huruf jarnya. Sehingga walaupun kalimat ini tidak ada harokatnya, seandainya kalian ketemu dengan kalimat seperti ini tidak ada harokatnya, maka kalian tetap tahu bahwa siratin ini dibaca jar. Walaupun kalian bacanya ala sirotun, siroton, atau siratin, kalian tetap tahu bahwa ini dibaca jar karena sebelumnya ada huruf jar ala. Nah, apa yang menyebabkan kalian tak tahu bahwa siratin dibaca jar? Yang menyebabkan tak tahu bahwa siratin dibaca jar adalah kalau kalian tak kenal bahwa ala ini adalah salah satu dari huruf jar. Jadi kalau tak kenal dengan huruf jar, tak akan tahu kata sesudahnya dibaca jar atau tidak. Semua huruf jar adalah mabni, yaitu cara bacanya tetap dan tak pernah berubah. Jadi kemarin sudah belajar yang mabni itu diantaranya dhamir, ada isim isyarah, ada isim mausul. Huruf jar ini sama, huruf jarnya. Jadi dia mabni, bacanya tidak akan berubah. Jadi bukan majrurnya yang mabni, tetapi huruf jarnya. Ala contoh, ala ini tidak akan berubah cara bacanya menjadi alu, tak akan berubah menjadi ali. Ala ini selamanya adalah dibaca ala, tak akan berubah cara bacanya. Karena huruf jar itu hukumnya mabni atau tetap tak pernah berubah. Ini huruf jarnya, bukan majrurnya. Ini saya ingatkan lagi. Kemudian macam-macam huruf jar ini, dari yang sekian huruf jar ini, ada huruf jarnya ada 9 yang saya sebutkan. Ada beberapa yang berubah sedikit, cara bacanya berubah sedikit karena tergantung dari kalimat yang sesudahnya. Yang pertama, huruf jar min, jika kalimat sesudahnya ada alnya, maka dibaca minal. Huruf nun yang sukun berubah menjadi fathah kalau kata sesudahnya ada alnya. Contoh, minal jami'ati. Ya, minal jami'ati ini aslinya min al jami'ah. Tapi dia nunnya dibaca fathah, berharokat fathah nunnya karena kata sesudahnya atau majrurnya ada alif lamnya. Maka minal jami'ati. Seandainya al jami'ati ini kalimatnya dibuang alif lamnya, seandainya dibuang alif lamnya, maka nunnya kembali berharokat sukun menjadi min jami'atin. Ya. Kedua, huruf jar'an, jika kalimat sesudahnya ada alnya, maka annya dibaca menjadi anil. Contoh, anil jami'ati. Aslinya an itu harokat huruf nunnya sukun, tapi karena kata sesudahnya an ada alif lamnya, maka annya bacanya menjadi anil jami'ati. Al jami'atinya sama seperti penjelasan yang tadi. Al jami'atinya ini majrur, dibaca jar karena sebelumnya ada huruf jar an. An aslinya anil ini aslinya adalah an, dibaca anil karena setelah huruf jarnya atau majrurnya ada alif lamnya. Seandainya alif lamnya dibuang, maka dia akan terbaca an jami'atin. Kemudian,
huruf jar ala, jika kalimat sesudahnya merupakan dhamir muttasil, maka dibaca alai. Ala ini huruf ya-nya akan muncul kalau sesudah ala menjadi berupa dhamir muttasil. Contoh alaikum. Alaikum aslinya adalah alakum. Kenapa muncul ya-nya? Ya-nya ini dimunculkan karena ketemu alanya ketemu dengan dhamir muttasil kum menjadi alaikum. Contoh lain, ala bertemu dengan ka, maka menjadi alaika. Ala bertemu dengan dhamir muttasil na, menjadi alaina. Jadi alanya berubah menjadi alai kalau sesudahnya ada berupa dhamir muttasil. Tapi jika setelah ala, kalimatnya yang terletak setelah ala itu bukan dhamir muttasil, maka dia tidak akan berubah menjadi alai. Contohnya ala sirotin. Jadi ala sirotin tak dibaca alai sirotin seperti halnya alaikum, karena sirotin itu bukan dhamir muttasil. Ala baitin tidak dibaca alai baitin karena baitin bukan dhamir muttasil. Next, seperti halnya ala, ila pun sama. Jika kalimat sesudahnya merupakan dhamir muttasil, maka dibaca ilai. Contohnya ilaikum. Aslinya ilaikum, aslinya adalah ila bertemu dengan kum, menjadi ilaikum. Tulisan ala dan ila aslinya seperti ini tulisannya. Kalau dia menempel atau majrurnya atau kata sesudahnya adalah dhamir muttasil, maka cara penulisannya menyambung menjadi alaikum, seperti ini, ilaikum. Tapi jika seandainya bukan dhamir muttasil, seandainya sesudah ala dan sesudah ila ini bukan dhamir muttasil, maka penulisannya tidak menempel. Ala madrasatin, alal madrasati, itu tidak menempel dan tidak hidup huruf ya-nya. Kalau huruf ya-nya tidak hidup, maka dia tulisannya itu tidak menempel. Tapi kalau huruf ya-nya hidup karena sesudahnya dhamir muttasil, maka cara penulisannya harus menempel seperti ini. Kemudian huruf jar li, jika kalimat sesudahnya ada alnya, maka huruf alifnya dibuang. Contoh lil muslimi. Aslinya lil muslimi, aslinya adalah huruf jar li bertemu dengan kata al-muslimi. Nah, ketika huruf jar li ketemu dengan al-muslimi, maka huruf alif yang ada pada kata al-musliminya dibuang, sehingga bergabung dia menjadi lil muslimi. Jadi tidak diucapkan dengan li al-muslimi, tidak, tapi lil muslimi. Selanjutnya, pengaruh huruf jar. Majrur atau kalimat yang dibaca jar tak selamanya harokat terakhirnya itu kasroh, tergantung pada jenis kalimatnya. Pada materi pembahasan sebelumnya sudah saya jelaskan tentang macam-macam kalimat. Ada isim mufrad, ada musanna, ada jamak muzakkar salim, ada juga jamak muannas salim. Macam-macam kalimat itu kalau dibaca jar, maka dampak pada harokat huruf terakhirnya itu pun akan berbeda-beda. Tak selamanya kalau ada huruf jar, kata sesudahnya di huruf terakhirnya itu kasroh. Bisa jadi dia harokat terakhirnya tidak kasroh. Itu semua tergantung dari jenis kalimahnya. Yang pertama, dia kalau harokat terakhirnya kasroh, berarti kalimat itu bentuknya adalah isim mufrad. Contoh, alal muslimi. Al muslimi dibaca jar karena sebelumnya ada huruf jarnya ya.
Nah, harokat huruf terakhirnya, huruf mim ini kan huruf terakhir. Dia harokatnya adalah kasroh. Itu karena al-muslimi ini bentuknya adalah isim mufrad. Jadi kalau dia isim mufrad, dibaca jar, maka harokat huruf terakhirnya pasti harokat kasroh. Seperti alal muslimi. Dia tidak akan dibaca alal muslimu atau alal muslima, tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau isim mufrad dibaca jar, harokat huruf terakhirnya menjadi harokat kasroh. Kemudian kalau musanna ada inanya atau ada yaknunnya. Contoh ada aininya. Alal muslimaini, ada aininya atau ada yaknunnya. Al muslimaini dibaca jar karena ada huruf jar ala. Karena ada yaknunnya, kenapa dia ada yaknunnya di akhir? Ini karena al-muslimaini bentuknya adalah musanna atau isim yang menunjukkan arti dua. Jadi, pada materi yang sebelumnya kalian sudah belajar bahwa musanna itu adalah kalimat yang huruf terakhirnya ada alif nunnya, ani atau aininya. Kapan dia dibaca huruf terakhirnya ani? Kapan dia huruf terakhirnya aini? Nah, baru sekarang terjawab. Musanna itu huruf terakhirnya aini kalau sebelumnya ada huruf jar ala atau sebelumnya ada huruf jarnya. Mau ala atau selain ala tidak apa-apa. Maka tidak boleh kalau ini di huruf terakhirnya diganti dengan alif nun menjadi alal muslimani. Itu salah. Tidak boleh, harus alal muslimaini. Kenapa? Karena kalau musanna dibaca jar, maka huruf terakhirnya harus ada aininya. Seperti contoh alal muslimaini. Kemudian jamak muzakkar salim ada inanya atau ada yaknunnya. Contoh alal muslimina. Al-muslimina ada yaknun di akhir atau ada inanya di akhir ini menunjukkan bahwa al-muslimina dibaca jar. Nah, sama seperti musanna, pada materi sebelumnya kalimat yang termasuk jamak muzakkar salim yaitu kalau dia huruf terakhirnya ada wawunun dan yaknunnya, ada una atau ada inanya. Kapan dia ada unanya? Kapan ada inanya? Hari ini terjawab. Al-muslimuna, al-muslimina, jamak muzakkar salim, huruf terakhirnya akan ada inanya atau ada yaknunnya ini kalau dia sebelumnya ada huruf jarnya. Atau dengan kata lain, kalau jamak muzakkar salim itu beri'rab jar atau dibaca jar karena sebelumnya ada huruf jarnya. Jadi itu. Jadi tidak boleh dibaca alal muslimuna, itu tidak boleh. Ya, alal muslimuna itu tidak boleh. Kemudian pengaruh huruf jar pada jamak muannas salim, kumpulan perempuan, yaitu kalimat yang huruf terakhirnya ada atun dan atin. Kalau jamak muannas salimnya dibaca jar atau majrur, maka dia akan ada atinnya. Contoh, alal muslimati. Ya, seharusnya alal muslimati, alif dan ta yang ada pada muslimati menunjukkan bahwa kalimat itu dibaca jar, ada atinnya, berarti karena bentuknya adalah jamak muannas salim. Baik. Yang berikutnya, ucapkan, kalau kalian mau mengucapkan azhabu ilal masjidi, lihat al-masjidinya. Jangan diucapkan azhabu ilal masjida. Tak boleh ilal masjida. Kenapa? Karena al-masjidi ini bentuknya adalah isim mufrad, dibaca jar, maka dia harus huruf terakhirnya ada kasrohnya, masjidi. Tak boleh ilal masjidu. Atau yang paling bawah azhabu ilal masjidin, masjidun, masjidan, tidak boleh. Artinya kalau dia dibaca azhabu ilal masjidin, sebab masalahnya dia, sebab salahnya karena
ada tanwin dan ada alnya. Alif lam ini dan tanwin tidak boleh ada dalam satu kalimat. Harus dipilih salah satunya. Bisa dengan azhabu ilal masjidi. Kalau dia mau dibuang alif lamnya, baru azhabu ila masjidin. Jadi jangan diucapkan azhabu ilal masjida atau azhabu ilal masjidu atau azhabu ilal masjidin. Itu juga salah. Yang benar azhabu ilal masjidi. Anzuru ilat talibaini. Aku melihat kepada dua pelajar. Jangan diucapkan anzuru ila talibani. Walaupun ini musanna ada alif nunnya, alif dan nun ini tidak boleh dipakai kalau musannanya itu dibaca jar atau majrur. Ini kan ada huruf jarnya ila, ya. Musanna itu kalau dibaca jar, maka yang dipakai bukan aninya atau alif nunnya, melainkan yang dipakai adalah ya nunnya. Ini yang benar. Anzuru ila talibaini, bukan anzuru ila talibani. Berikutnya ucapkan ighfir lil mu'minina. Ampunilah ya Allah lil mu'minina, untuk orang-orang yang beriman. Ada ya nunnya di akhir. Ini menunjukkan dia jamak muzakkar salim. Kalau dibaca jar karena ada huruf jarli, maka jamak muzakkar salimnya pakai ina. Jangan diucapkan ighfir lil mu'minuna. Ampunilah ya Allah lil mu'minuna. Ini salah. Jamak muzakkar salim yang ada wawununnya, ya. Jamak muzakkar salim yang ada wawununnya ini tidak boleh ketika dia dibaca jar. Ini kan dibaca jar karena ada huruf jarnya. Jadi yang dipakai bukan yang wawunun, tetapi ya nun. Bukan una yang dipakai, tetapi inanya. Jadi unanya ini untuk kapan? Ini untuk lain, selain dibaca jar. Begitu juga tidak boleh diucapkan li al mu'minina. Ingat, huruf jarli kalau bertemu dengan alif lam, maka huruf alifnya hilang. Menjadi langsung lil mu'minina. Jadi li al mu'minina itu pun tidak boleh. Marartu lil mu'minati. Tidak boleh diucapkan marartu lil mu'minatu. Jamak muannas salim ada atun dan ada atin. Kalau dia dibaca jar, maka tidak boleh pakai atu. Karena lil mu'minatu ini ada huruf jarlinya, maka dia harus yang dipakai atin. Lil mu'minati. Baik adik-adik sekalian, berikut ini contoh-contoh jar majrur yang diambil dari awal juz 1. Kalian lihat baik-baik. Contoh pertama, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqina. Lihat al-muttaqina harokat huruf terakhirnya fathah, dia tetap dibaca jar. Kenapa dibaca jar? Bukan melihat pada harokat huruf terakhir yang fathah, tapi karena sebelumnya ada huruf jar yaitu li. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna. Bil ghaibi ini kita ketahui dibaca jar bukan harokat terakhirnya yang kasroh, tetapi karena sebelumnya ada huruf jarbi. Kalau harokat terakhirnya ada kasroh seperti ini, menunjukkan bahwa al-ghaibi ini bentuknya adalah isim mufrad. Beda dengan al-muttaqin. Kalau al-muttaqina ada ya nun di akhir, menunjukkan bentuknya al-muttaqina, yaitu jamak muzakkar salim. Contoh ketiga, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ada min qablika, ada juga wabil akhirati. Ini semua adalah jar majrur. Huruf jarnya min, majrurnya qablika. Huruf jarnya bi, majrurnya al-akhirati. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihuna. Hudan dibaca jar karena sebelumnya ada huruf jar ala. Min rabbihim pun sama. Rabbihimnya dibaca jar karena sebelumnya ada huruf jar min.
Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Qulubihim dibaca jar sebab ala, wa ala sam'ihim dibaca jar juga karena ala, wa ala absarihim sama dibaca jar karena sebelumnya ada huruf jar ala. Itu sedikit contoh-contoh jar majrur yang diambil dari awal juz 1. Di dalam Al-Quran selain ini banyak sekali. Intinya memang selama kalian hafal dan masih ingat dengan macam-macam huruf jar, maka kalian pasti akan mudah mengetahui kalimat itu dibaca jar atau. Kemudian seperti yang tadi dijelaskan bahwa kasroh sebagai tandanya dibaca jar, tanda jarnya isim mufrad, ani, aini yang ada pada musanna, ina yang ada pada jamak muzakkar salim, dan atin yang ada pada jamak muannas salim, itu semua yang 4 ini disebut dia dengan tanda i'rab. Jadi tanda i'rab dia namanya. Artinya kasroh itu tanda i'rab jarnya milik isim mufrad. Jadi kalau kasroh itu tanda i'rab jarnya isim mufrad. Kemudian aini tanda i'rab jarnya musanna. Artinya bahwa musanna kalau dibaca jar maka tandanya ada aininya. Ina tanda i'rab jarnya jamak muzakkar salim. Artinya jamak muzakkar salim kalau dibaca jar maka di akhirnya pasti ada inanya. Dan atin atau alif dan ta adalah tanda jar, tanda i'rab jarnya jamak muannas salim. Artinya bahwa jamak muannas salim kalau dibaca jar maka jamak muannas salimnya pasti dia ada atinnya, bukan ada atunnya. Contoh cara penerapan. Bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramina. Kalian perhatikan baik-baik. Al-mukramina ya yang jadi kita sorotan. Al-mukramina ini dibaca atau i'rabnya jar. Jadi al-mukramina dia dibaca jar. Dari mana kita tahu kalau al-mukramina dibaca jar? Karena terletak setelah huruf jar. Lalu tandanya atau tanda i'rabnya apa? Tanda i'rab al-mukramina tandanya adalah ina. Lihat di akhir ada inanya, ini menjadi tanda. Kenapa dia menjadi tandanya adalah ina? Karena al-mukramina ini bentuknya adalah jamak muzakkar salim. Jadi ini semua yang disebut dengan cara menjabarkan sebuah kalimat dalam bahasa Arab. Satu, dia dibaca atau i'rabnya. Yang kedua, karena kenapa dia dibaca seperti itu. Yang ketiga, tandanya. Lihat di akhir. Kalau ada inanya berarti dia tandanya ina. Kemudian yang keempat itu sebab atau karena apa tandanya seperti itu. Contoh yang di atas tandanya karena tandanya ina, karenanya dia jamak muzakkar. Kita lihat contoh lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang kita sorot adalah al-akhirati. Al-akhirati ini dibaca atau i'rabnya jar. Kenapa? Karena terletak setelah huruf jar, yaitu fi ya. Saya ingatkan kalian tidak akan tahu al-akhirati ini dibaca jar atau tidak kalau kalian tak kenal dengan huruf jar fi. Kalau kalian tak tahu bahwa fi ini huruf jar, maka al-akhirati tak akan kalian ketahui kalau dia sedang dibaca jar. Yang ketiga, tandanya atau tanda i'rabnya, lihat harokat huruf terakhir. Huruf terakhirnya ada kasroh, berarti dia tanda i'rabnya yaitu kasroh. Kalau dia tanda i'rabnya kasroh, maka berarti karena dia bentuknya adalah isim mufrad. Maka penting untuk bisa membedakan. Kalau dia itu kasroh, tak mungkin jamak muzakkar salim. Kalau dia itu ada inanya, tak mungkin karena bentuknya isim mufrad. Kalau dia itu kasroh, maka pasti dia isim mufrad.
Baik, adik-adik sekalian, demikian penjelasan saya terkait dengan i'rab dalam bahasa Arab serta tanda-tandanya i'rab. Penting bagi kalian untuk memahami materi ini, karena materi ini menjadi sebuah prasyarat untuk memahami materi-materi selanjutnya. Kalau kalian merasa tidak paham dengan satu kali tontonan atau simaan, maka kalian bisa putar lagi video ini, simak lagi baik-baik, kemudian kalian catat apa yang memang perlu kalian catat. Demikian, syukran kasir lihtimamikum, arakum lahiqan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.